Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Yang pertama, sejarah perkembangan fikih secara umum. Sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi sendiri, karena Nabi telah mempunyai wewenang untuk mentasyri'kan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Ilmu yang membahas tentang keadaan fikih Islam pada masa Rasulullah dan masa-masa sesudahnya untuk menentukan masa-masa terjadinya hukum itu dan segala yang merupakan hukum, baik merupakan nas, tasih dan lain-lain, serta tentang keadaan fuqaha dan mujtahidin beserta hasil karya mereka terhadap hukum-hukum itu. Yang kedua, sejarah perkembangan usul fiqh secara umum. Latar belakang usul fiqh Islam pada masa tabi'in dan para imam mujtahid di sekitar abad 2 dan 3 dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah, menjadikan semakin kompleks persoalan-persoalan hukum yang timbul dan belum dijumpai ketentuan hukum sebelumnya. Yang ketiga, sejarah perkembangan fikih dan usul fikih. Fase ini terjadi pada masa Nabi yang dimulai sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai tahun wafatnya. Masa ini dibagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Berbeda dengan masa Madinah, di mana ayat-ayat tentang hukum dan pranata sosial mendominasi sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. Sejarah perkembangan fikih dan usul fikih pada fase pertumbuhan 610 sampai 632 Masehi. Metode legislasi Rasul. Rasul sejak awal tidak pernah membuat kategori hukum, baik secara hukum taklifi maupun hukum wadahi. Dalam beberapa hal, Rasul meletakkan aturan tertentu tanpa menyebutkan rinciannya. Dengan meletakkan aturan tertentu tanpa menyebutkan rinciannya. Dengan cara ini, Rasul memberi peluang penafsiran bagi para sahabat. Hal ini untuk memotivasi kecerdasan para sahabat dalam menginterpretasikan pesan-pesan wahyu. Tujuannya agar setelah Rasul wafat, para sahabat mampu menggantikan perannya dalam mengembangkan ajaran Islam, khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Sejarah perkembangan fikih dan usul fikih pada fase pertumbuhan 610 sampai 632 Masehi. Dengan demikian, para periode Nabi ini telah muncul menggunakan rai dan penafsiran pribadi. Penggunaan rai inilah yang merupakan sistematiskan menjadi metode istinbat hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya pemberian hak penafsiran bagi sahabat meskipun tetap dalam bimbingan Rasul. Hal ini yang justru sangat membantu para sahabat ketika menghadapi persoalan baru setelah Rasul wafat. Selama periode ini, Rasul meletakkan fondasi keilmuan fikih dengan cara memprediksi hukum dari Al-Quran. Fase ini disebut juga fase sahabat dan juga dikenal dengan masa persiapan pembentukan fikih. Secara historis, masa ini merupakan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Terjadi banyak perubahan dan perkembangan pada masa ini. Wilayah Islam sudah meluas hingga meliputi Syria, Yordania, Mesir, Irak, dan Persia. Konsekuensinya adalah terjadi perjumpaan antara ajaran Islam dengan sistem kultur dan perilaku baru, di mana ketentuan hukum spesifiknya yang tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam yang ada. Secara perkembangan fikih dan usul fikih pada fase perkembangan 631 Masehi sampai 661 Masehi. Karakteristik fikih sahabat bersifat realistis, bersifat terbuka, mengendapkan musyawarah, bersifat kreatif. Khalifah
teosentris. Sejarah perkembangan fikih dan usul fikih pada fase formulasi dan sistematis. Secara politik, masa ini merupakan masa pemerintahan dan dinasti Islam, yaitu dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi dan dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Perkembangan fikih pada masa dinasti Umayyah diwarnai oleh beberapa hal, yaitu peningkatan ekstensivitas penyebaran hadis semakin meluas, terdapat upaya komplikasi fikih untuk mengabadikan fatwa-fatwa sahabat. Sejarah perkembangan dan usul fikih pada fase formulasi dan sistemasi. Abu Hanifah menciptakan teori istishad dan Imam Malik mensistematikan masalah mursalah atau istilah. Imam Syafi'i melalui ar-risalahnya merumuskan aturan ijtihad yang sistematis, terutama rumusan kiasnya yang sangat ketat. Atas prestasinya ini di kalangan usuluyin, dia dianggap sebagai bapak usul fikih. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mengakui validitas hadis dhaif dan mendahulukannya daripada kias. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur bahwa hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum secara umum. Sumber hukum pada masa ini adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sejarah perkembangan fikih dan usul fikih pada fase stagnasi. Masa ini merupakan periode kemanadegan dan kemunduran pemikiran fikih dan usul fikih. Hampir tidak ada pemikiran baru yang dihasilkan ulama pada masa ini. Ciri khas fikih adalah masa ini adalah taklid dan faksionalisme yang menunjukkan hilangnya dinamika fikih sebagai sebuah keilmuan. Perbedaan pendapat yang sebelumnya menunjukkan semangat ijtihad pada masa ini justru menjadi biang kontradiksi. Fanatisme terhadap pendapat seorang imam mazhab mengkristal dalam bentuk mazhab-mazhab. Masing-masing pengikut mazhab tidak berusaha mengolaborasikan hasil pemikiran para imamnya, tetapi malah menguatkan dan menempatkan sebagai pilihan mutlak. Sejarah perkembangan fikih dan usul fikih pada fase stagnasi. Masa meski disebut masa stagnasi, namun pada periode ini muncul upaya melakukan pembaruan. Para pembaruan ini melakukan upaya untuk melawan taklid dan mengaktifkan ijtihad. Mereka menyeru umat Islam untuk kembali kepada akar agama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Di antara ulama pembaruan adalah Ahmad Ibnu Taimiyah, Muhammad Syahwaliullah Ad-Dahlawi, dan Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani. Di antara mereka yang terkemuka adalah Ahmad Ibnu Taimiyah. Sejarah perkembangan fikih dan usul fikih pada fase kebangkitan akhir abad ke-19 sekarang. Kebangkitan fikih dan usul fikih berkaitan dengan kebangkitan umat Islam di bidang politik. Di beberapa wilayah umat Islam mulai berusaha melepaskan diri dari kolonialisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 1. Munculnya kesadaran diri umat Islam akan kekalahannya dari Eropa. 2. Keinginan untuk belajar kepada Eropa sehingga menimbulkan ide-ide pembaruan. 3. Upaya memurnikan ajaran Islam dengan pengaruh bid'ah dan khurafat. 4. Ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dari Barat menyadarkan umat Islam untuk menghidupkan semangat ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan fikih dan usul fikih pada fase kebangkitan akhir abad ke-19 sekarang. Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pembaruan yang menjadi tanda awal kebangkitan Islam, yang bernama Muhammad Rashid Ridho dan Hasan al-Banna dan Abul A'la al-Maduddin.
dan lain-lainnya. Para pembaruan ini berusaha mengembalikan watak asli fikih yang dinamis, meskipun tidak sepenuhnya mampu memberantas fanatisme mazhab.